Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga bisa hadir pada halaqah kita pada malam hari ini. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai halaqah kita pada malam hari ini. Kepada Ustazah Ahlisah kami persilakan. Tafadhil Ustazah. Baik, jazakillah khaira Ukhti Anjani. Nah, buka ya. Bismillah. Suaranya kedengeran nggak? Jelas Ustazah. Jelas Ustazah. Terdengar Ustazah. Baik. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Insyaallah hari ini setoran dulu ya. Setoran apa hari ini? Makhraj al-halq. Jadi setorannya langsung dari ada yang aqsal ya. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u, tsumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Ya, silakan. Yang pertama, tafadhol. Yang pertama siapa? Ummi Hala ya? Ya, Ummi Hala. Ustazah. Ummi Hala ada? Ada Ustazah. Ayo Ummi, silakan. Makhraj al-halqu itu ya Ustazah. Dalil makhraj al-halq. Al-Imam Ibnu Jazari berkata, Tsumma li aqsal halqi hamza'u ha'u Hamzun dun ha'u. Ya Ustazah ya. Semuanya Ustazah apa satu aja? sampai yang kedua aja. Tsumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Tsumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Ya, ulangin Yang atas dulu ya Ustazah, terus pakai artinya. Iya. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Artinya kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat huruf hamzah dan ha. Tsumma liwastihi fa'ainun ha'u. Ya. Di tengah tenggorokan terdapat ain dan ha. Ain dan ha. Iya, Masya Allah, barakallah. Lanjut. Selanjutnya Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Namun. Bismillahirrahmanirrahim.
Makhraj al-halq. Imam Ibnul Jazari berkata, Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat hamzah dan ha. Summa li wasṭihi fa'ainun ha'u. Kemudian di tengah tenggorokan terdapat ain dan ha. Masya Allah, barakallahu fiik. Setelahnya? Saya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj al-haq. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian dari tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat huruf hamzah dan ha. Tsumma li wasṭihi fa'aidun ha'u. Kemudian dari tenggorokan paling tengah, kemudian dari tenggorokan tengah terdapat huruf ain dan ha. Masya Allah, barakallahu fiik. Setelahnya? Saya Ustazah. Dalil makhorijul al-halqi summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari bibir, dari mulut terdapat hamzah dan ha. Summa li waqtihi fa'ainun ha'u. Di tengah tenggorokan terdapat ain dan ha. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Setelahnya? Ya, saya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul al-halqi al-imam. Kalau itu makhraj al-halq. Kalau makharijul itu tempat-tempat keluar. Kalau satu makhraj, ya makhraj aja. Makhraj al-halq. Makhraj al-halq. Al-Imam Ibnu Jazari berkata, Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Halqi. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Tsumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat hamzah dan ha. Di tengah tenggorokan terdapat ain dan ha. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut. Ya Ustazah, mohon bimbingannya. Apa nih, Ummi? Mahraj huruf, Imam Al-Jazari berkata, Summa li aqsal halqi hamzun ha'u, summa li wasṭihi fa'ainun ha'u. Kemudian ha'u, jelaskan ha'nya lagi. Ha'u. Summa li wasṭihi fa'ainun ha'u. Kemudian dari tenggorokan yang paling jauh dari mulut ada huruf hamzah dan ha. Kemudian di tengah tenggorokan ada huruf ha, ain dan ha. Insyaallah, barakallahu. Lanjut. Selanjutnya lanjut Ustazah. Ya, makhraj al-halq, Ibnu Al-Jazari berkata, Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Summa wasṭihi Bukan summa. Summa li wasṭihi fa'ainun ha'u. Di tenggorokan paling bawah, paling jauh dari mulut terdapat terdapat hamzah dan ha. Kemudian di tengah tenggorokan terdapat ain dan ha. Ya, Masya Allah, barakallah. Lanjut. Makhraj al-halqi menurut Imam Ibnu Jazari berkata, Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u, tsumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Kemudian pada tenggorokan tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u, tsumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat hamzah dan ha. Di tengah tenggorokan terdapat ain dan ha. Lanjut. Insyaallah, barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil makhraj al-halqu.
Imam Ibnul Al-Jazari berkata, Apa Bun? "Tsumma Kecil pun suaranya Bun. segini Ustazah kedengaran?" Iya. Ya harus ditempel aja ya. Mulutnya. Bismillah. Ntar lama-lama ditelan Ustaz. Bahaya ini. Ditelan mah. Laper ditelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil makhraj al-halqu. Imam Ibnul Jazari berkata, "Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u." Pada tenggorokan yang paling jauh dari mulut terdapat huruf hamzah dan ha. Kemudian tsumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Kemudian pada tengah tenggorokan terdapat huruf ain dan ha. Ya, tengah tenggorokan ain dan ha. Masya Allah. Barakallah. Setelahnya habis. Khalas Ustazah, 2 orang tidak berkabar. Umi Isi Citra ya? polling tapi ya Umi Citra sama Ukti Adinda. Insya Allah semoga Allah mudahkan urusannya ya. Siapa tahu lagi uzur. Mas teman kecilnya. Oke baik, kita murojaah sedikit ya. Kemarin kita sudah bahas makhraj di tenggorokan. Ada pangkal tenggorokan. Tepatnya pada pita suara terdapat huruf hamzah dan ha. Bagaimana cara mengucapkan huruf hamzah? Gimana cara mengucapkan huruf hamzah? Menggetarkan pita suara, bukan? Siapa tuh jawab? Benar nih ya? Iya, menggetarkan pita suara tanpa menghembuskan nafas. Iya, pintar, Masya Allah. Terus kalau ha, gimana cara mengucapkannya? Menggetarkan pita suara. Dengan? Sambil menghembuskan udara. Sambil menghembuskan udara. Walaupun sama tempat, itulah yang membedakannya. Ya, satunya hembus udara, satunya tidak hembus udara. Gitu ya. Kemudian dua-duanya ini adalah huruf tipis. Ya, yang mana ketika kita mengucapkan huruf tipis ketika fathah, maka kondisi mulutnya imtidad ya. Tidak a, tidak ha, tapi a, ha ya, keluarnya tipis. Kemudian yang kedua, dari tengah tenggorokan ada huruf apa? Tepatnya pada lisanul mizmar ya. Kalau bahasa biologinya adalah katup epiglottis, yang mana ketika makanan atau minuman masuk ke dalam mulut kita maka katupnya akan tertutup. Ya, kalau nggak tertutup maka akan tersedak. Ya, Masya Allah ya Allah ya, luar biasa. Jadi huruf ain dan ha, bagaimana mengucapkannya? Huruf ha. Ayo, huruf ha dulu. Siapa yang bisa jawab? Huruf ha, oke, huruf ha belum ada. Huruf ain. Mendorong epiglottis ke belakang ya. Menekan, menekan. Gimana Bunda? Epiglottis. Gimana Bun? Kalau saya tahunya mendorong epiglottis ke belakang. Gimana cara dorongnya? Pakai apa ya? Jadi apa? Menekan katup epiglottis. Terus tanpa hembusan udara. Iya, tanpa hembusan udara. Menekannya lebih kuat daripada ketika nanti mengucapkan huruf ha. Karena kalau huruf ha gimana? Menekan katup epiglottis sambil menghembuskan nafas udara. Insya Allah. Nah, ain dan ha ini juga huruf tipis dan tidak boleh masuk ke hidung karena bukan makhraj hidung ya. Ya, makhrajnya di tengah tenggorokan. Dan memang huruf ain itu makhraj yang butuh minum biasanya. Karena latihannya luar biasa ya. Jadi harus mainin katup epiglottisnya. Jadi huruf ainnya tekan langsung dilepas. Jangan bertahan lama di makhrajnya. Nah, itu pasti masuk hidung.
tapi tekan langsung lepas. Ya. Jadi dia hanya neken aja, hanya mampir ke makhrajnya langsung dilepas gitu ya. Jangan tahan lama-lama supaya nggak masuk ke hidung. Nah, bisa dilatih kalau yang susah ain ya seperti yang kemarin ain atau ucap ha dulu. Nah, ha ketika dia bisa ha, nah disitulah titiknya. Gitu. Kasih tahu di situ titiknya baru ha gitu ya. Yang tekanannya juga lebih terasa lebih kuat. Kalau huruf ain ya. Lanjut kita ke ujung tenggorokannya atau adanal halqi atau tenggorokan luar. Nah, siapa ya? Tolong Uktan Jenny bisa kirim ke ini layarnya. Yang ini lah. Ya, yang ini ya. Baik adanal halqi atau tenggorokan luar. Nah, makhraj ini tepatnya merupakan persentuhan antara bagian akar lidah. Nah, jadrul lisan. Mana akar lidah? Akar lidah mana ummahat? Tahu akar lidah nggak? Akar lidah itu kalau misalkan Lidah. kita mengeluarkan lidah itu nggak kelihatan. Kalau tahu melet ya gini, itu nggak kelihatan karena dia paling ininya nih. Gimana cara ininya? Ini ya. Nah, bagian ini nih. Nah, ini namanya akar lidah. Ya. Nah, akar lidahnya ketemu sama langit-langit lunak di sekitar ufula. Nah, ini bahasa biologinya ya. Kalau di sini apa artinya? Lak-lakan. Ada juga yang menyebutnya anak lidah. Umi pernah lihat kalau kita mangap ya, ada kayak lidah kecil yang gantung, ya, yakni, nah di sini daging yang tergantung dan tersambung dengan langit-langit. Bukan amandel ya, amandel sama nggak sama anak lidah? Sama Kali apa nggak? kalau sakit amandel itunya yang sakit Ustazah. Anak lidahnya yang sakit. Iya kan? Kalau amandel itu yang samping sini ya, samping bulutan kayak bola, kayak bakso. Kalau anak lidah itu yang ini, yang kayak apa lidah kecil mengguntai. Nah, ujung pangkal apa tuh? Ujung tenggorokannya atau akar lidahnya digesekkan ke daerah ufula itu. Nah, terus apa lagi nih? Coba Bunda baca Bun. Jadi sampai langit-langit. Ada gambar di bawah ini. Sebentar Ustazah. Pada gambar di bawah ini dapat kita lihat bahwa ufula lebih dekat ke bagian mulut daripada tenggorokan atau halq. Apalagi pada huruf ghain dan kha. Keduanya diucapkan dengan cara menggesekkan akar lidah atau jadrul lisan dengan ufula bagian dari langit-langit. Oke, kalau dilihat ini lebih ke lidah atau lebih ke tenggorokan? Ini nih masuk lidah apa bukan ya? Gitu kan? Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwa ini masih masuk kepada tenggorokan karena dia itu masih bagian akar, nggak kelihatan kalau kita menjulur lidahnya, gitu ya. Nah, ada juga sebagian ulama yang mengatakan, oh ini sudah masuk ke lidah nih, gitu ya. Nah, coba dibaca lagi. Sehingga sebagian ulama memasukkan huruf kha dan ghain ke dalam makhraj lisan. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Abu Ja'far bin Al-Qaqa. Al-Qaqa Ustazah? Al-Qaqa. Qaqa Al-Madani. Ya, lanjut. Salah seorang qari qiraah. Salah seorang qari qiraah Al-Ashar, qiraah 10. Nah, konsekuensinya apa ketika para ulama ini mengatakan bahwa huruf ghain sama kha itu masuknya ke makhraj al-lisan. Nah, nanti ketika dia bertemu dengan hukum nun sukun atau tanwin,
maka ketika bertemu dengan huruf kha dan ghain ini diikhfakan. Ya, contohnya pada bacaan Imam Abu Ja'far itu misal surah Al-Quraisy, surah Quraisy ya, pada ayat terakhir wa amanahum min khauf. Nah, itu diikhfa dia. Kenapa pendapatnya? Karena ghain sama kha itu masuknya kepada makhraj al-lisan. Tapi kalau Imam Hafaz An-Nasim Jarus Syatibiyah yang mayoritas ulama juga mengambil ini, yang kita pakai hari ini, dibacanya apa? Izhar atau ikhfa? Izhar. Izhar. Amanahum min khauf. Karena itu tadi menganggap bahwa ini masih masuk kepada al-halq, ya, bukan ke al-lisan. Begitu, ya. Nah, huruf ghain sama kha ini termasuk huruf tebal atau tipis? Tebal. Tebal, ya, yang mana ketika mengucapkannya bukan dalam kondisi bibirnya imtidad atau seperti tersenyum, bukan gha, kha, enggak ya. Jadi dia inkimash, langsung dibuka mulutnya. Gha, kha, bukan juga monyong, tidak. Gha, kha, enggak ya, tapi langsung dibuka. Enggak boleh monyong, bukan berarti bacanya gha, gha, enggak, tapi gha, kha, gha, kha. Nah, kalau huruf ghain, ya, bedanya apa? Diucapkannya dengan menggesekkan akar lidah ke langit-langit sekitar ufulanya tanpa disertai hembusan apa? Nafas. Iya, nafas. Alhasil apa? Pita suaranya bergetar dengan kuat. Coba. Contoh ya. Coba silakan. Ikuti. Lagi sambil pegang nih. Pegang pita suaranya masing-masing. Adakah dia? Getar gak? Kelihatan lagi. Getar Ustazah. Nah, ingat ya, digesek, bukan ditekan. Kalau tekan gini, nah, itu tandanya makhrajnya belum benar. Kalau dia sudah benar itu pasti tidak berhenti suaranya. Ya. Tidak nggak bisa. Ya, bukan tapi coba dihidupin aja nggak apa-apa ini ya apa? Mikrofonnya. Lagi yang tidak merasakan peta suara. Semua? Umi Nia jangan pegang ini, Umi, pegangnya ini. Sambil dengerin Ustazah ini yang mana yang diikutin. Jadi sambil mikir. Yang mana dulu ya, baru diikutinnya. Jadi pegangnya di pita suara ya. Nah, nanti di situ ada getarannya di pita suara untuk menahan udara yang mengalir, ya. Coba. Nah, sekarang mengucapkan huruf kha. Huruf kha dia kan punya apa? Menggetarkan caranya dengan menggesekkan akar lidah ke langit-langit sekitar ufula dengan mengalirkan udara. Sehingga karena udaranya mengalir banyak, maka tidak ada getaran pada pita suara. Ya, maka tidak seperti orang yang ngorok bunyinya. Ya, coba. Nah, ketika Ummahat pegang pita suara, dia beda sama ghain tadi, nggak akan ada getarannya. Ya, coba ya. Oh, Bunda deh, Bunda. Bunda Nur, coba. Dari Bunda. Kho, Ustazah. Ghain kho.
Al, Ya, al, kok-nya ada getaran di pita suara? ada. Kok, Tapi Ustazah, oh nggak ada. Ya. Ustazah saya sering-sering kalau nggak ngorok gitu, gesek dulu. Ternyata ini kata Ustazah yang menggesek itu ghain ya, bukan kho. Sama, dua-duanya. Oh sama, dua-duanya menggesek. Tapi apa yang Tapi dia kan membedakannya? dia juga Ustaz. mengalir. Enggak. Enggak. Sama. Cuman Iya, bedanya sama-sama kita gesek sama-sama tapi al-khawah ya Ustazah. kalau ghain tidak alir nafas sehingga apa? Ghain, Cirinya ada getaran pada pita suara karena getaran pita suara itu menahan udara yang mengalir. Tapi kalau huruf kho gesekan ujung apa tenggorokannya akar lidahnya itu dengan sekitar uvula sambil hembus nafasnya, maka di pita suara pasti tidak akan ada getaran. Nah, ketika berharokat gimana kok ada getaran? Ya memang seperti itu, ada getaran karena sudah bercampur dengan harokat. Coba coba. Sana, nggak ada getaran pas ada nggak getaran? Iya. iya nggak nyampe Iya. ya. Karena memang udah ada campuran dari harokat itu sendiri, makanya ada getaran. Tapi ketika dia sukun, jangan ada getarannya. Maka kalau yang terlalu ngorok itu berlebihan sebenarnya. Karena kalau kita terlalu ngorok, pasti keras banget di bagian si pita suara. Tapi Coba lagi. Ustazah, Ya. tapi ngoroknya ada atau nggak ada Ustazah sebenarnya? Ada, tapi apa? Lembut. Ada. Nggak dipaksakan, lembut. Ya, kadangan apa ghain sama kho juga sering ketuker. Ya, ghain dibacanya kho dibacanya ghain. Kenapa bisa ketuker coba kira-kira? Satu mahroj. Ya, Mami? Karena satu mahroj, Ustazah. Iya, karena dia satu makhraj. Kemudian supaya beda, apa yang membedakannya? Ada titiknya tuh supaya beda, supaya nggak ketukar. Kalau kho di belakang, ghain di depannya ya. Lagi yang lain coba. Kalau ghain di belakang, kalau kho di depannya, ya coba yang lain. Nah, kan kalau yang membedakan si huruf itu, walaupun satu makhraj, apa yang bedain dia? Sifatnya. Nah, dari banyak sifat ghain sama kho itu sama semua, kecuali apa? Di bagian yang pertama itu adalah apa tuh? Apa tuh? Ini namanya? Hams gitu, Ustazah. Iya, maksudnya mengalir atau tidaknya mengalir nafas. Nafas. Jadi kalau ghain kan apa? Tidak mengalir nafas. Kalau kho mengalir nafas. Sehingga ketika kita baca kho, apa yang mesti kita tampakkan lebih daripada ghain supaya kho ini tidak tertukar sama ghain. Dari sisi apanya nih? Dari sisi aliran nafas. Ketika kita tidak menunaikan sifat yang koinnya ini, pastilah dia akan ketukar sama ghain. Begitu juga dengan ghain. Ketika kita baca ghain, kenapa kok ketukar kho lagi? Khairil makhdu. Pastilah dia mengalirkan nafas di situ. Pasti ketukar huruf kho. Maka jangan alir banyak si nafas, tahan nafasnya, gesekkan akar lidah ke langit-langit sekitar uvulanya tanpa alih nafas tadi. Maka pastilah keluarnya huruf ghain. Gitu ya. Itulah perbedaan yang sangat jelas di antara keduanya. Nah, itu nanti analisisnya setelah kita masuk kepada sifat ya. Itu salah satunya. Nah, perbedaannya di situ. Tadi sampai mana ya? Sampai Bunda ya? Nah, Ustazah. Ya, lanjut ya. Ya, silakan. Dari belakang tadi siapa? Yang ke-8. Miana? Ya, Ustazah. Ya, Ustazah. Ya, yuk. Contohnya yang tadi Kalau ghain ya, huruf kho.
Oh, Iya, udah nggak ada getaran di sini koknya. Iya, selembut itu. iya. Ya, Masya Allah. Lanjut. Setelahnya. Menjadi Ustazah. Ya, Bon. Ghain. Hmm, ya. Kha. Afan. Lagi. Ah, masih ada itu getarannya itu. Ya. Ya, dah. Iya. Kebiasaan, dah. Mm. Sebentar. Masih. Ya, nanti dilatih ya. Kedengeran nggak sih suaranya? Walaupun lembut, kedengeran nggak masuk nggak? Masuk nggak? Ya. Iya, Malah, lagi. masa belajarnya kayaknya kalau nggak ngorok bukan ho aja. Ketemu itu baliknya ke ha lagi Kalau sebentar. nggak ngorok bukan ho ya. Iya. Nasib. Oh ya, itu ketebelan tadi. Ya? Iya. Bisa ya. Insya Allah dilatih lagi kah. Jazakillah khair. Jazakillah khair. Siapa ya? Umi Ika ya? Tafadhal Umi. Ya, Ustazah. Al. Ya. Gimana Umi? Gini. Imtidad. Woi, Mas. Jadi jangan langsung ditutup ya. Enggak. Iya. Sekho sekarang. Lagi tebalkan. Jangan ini tipis. Ya. Lagi. Ya. Insyaallah barakallah. Lanjut. Barakallahu fi. Barakallah fi. Minana. Ya, saja. Huruf ghain. Berapa Mami? Ghain. Huruf kha. Ya, lagi huruf ghainnya. Ya. Ya, jangan gini. Jangan gini. Enggak. Huruf kha. Ya, lanjut. Ya, saya saja. 4, siapa ini? Saya Heni saja. Oh, ya. Silakan Ami. Gimana Mi? Ya. Iya, insyaallah barakah. Hati-hati ya. Huruf ghain tuh enggak juga gini. Enggak ya, enggak berlebihan karena dia istilah bukan idbaku. Lanjut. Kurang saja. Zaki. Milani. Ini. Ya. Ya. Ulangi. Kenapa saudara? Ulangin. Ya. Lagi. Ya. Iya, kemarin sempat ini ya, apa? Iya, itu ada ini ya saja. Apa tapi ngorok ini ya? Harusnya jangan ngorok ya saudara ya. Ini udah lembut. Masya Allah, barakallah. Ya, Lanjut, yang kedua. Siapa nih yang kedua? Halo Ustazah. Ya, Umi Rosnia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus? Lagi. Nah, masih ada getaran ya? Anda ulang saja. Ya, lembut lagi Mi. Insyaallah barakallah. Lanjut. 1. Huruf gha. Umi, jangan alih nafasnya. Ya, lagi. Lihat ya nih, nggak gini nih. Lihat mulutnya. Ya, lagi. Buka dulu A-nya. Nah, kok sekarang? Ya, lagi. Nah, itu kan masih tipis. Tebakan. Oke.
Masya Allah, barakallah fiik. Nah, huruf ghain ketika kasroh, hati-hati jangan terlalu, kan dia ini huruf tebal ya, tapi ketika kasroh dia tidak bacanya tidak gini, wi, tidak wi, ya, wi, enggak, tapi langsung aja, ri, ya, bukan wi, bukan wi. Nah itu salah satu kesalahannya ya. Jadi apa? Terlalu, aduh, apa deh? Agak susah ini ngomongnya. Ri sama khi, bukan wi, bukan khi, ya. Kemudian ghain juga kesalahan yang sering terjadi bacanya G dalam bahasa Indonesia, ya. G, ya kan? Go, goiril magdu. Nah, itu keliru ya, bukan G. Nah, kalau ini dia biasanya nggak digesek, langsung ditekan. G, ya. Terus juga biasa ghain itu dipantul. Ghairil maghdu, maghdu. Nah, dipantul atau dialirkan suaranya? Yang mana? Alir. Iya, dialirkan saja ya, tidak mantul karena bukan huruf qalqalah. Maghdubi, maghdubi alaihim. Ya, sama juga seperti huruf kha, ya. Jadi perbedaan antara kha sama ghain di mana supaya tidak tertukar satu sama lainnya? Ayo. Nafas. Iya, di Sifat huruf. hamznya atau jaharnya, gitu ya. Kalau ditanya apa perbedaan kha dengan ghain dari sisi apanya? Hamznya. Kalau perbedaan ghain dari kha, jaharnya. Itulah poin yang menyebabkan ketika salah satunya tidak ada atau tidak dihadirkan maka akan ketukar dengan ghain atau ghain ketukar dengan huruf kha. Karena apa? Satu makhraj iya dan semua sifatnya sama kecuali satu poin ini dari sisi nafas. Maka itulah yang harus sangat ditonjolkan supaya tidak tertukar. Ya. Baik, lanjut dibaca setelahnya ini. Halaman setelahnya. Ustazah, Ana belum baca, belum coba Ustazah. Siapa Umi? Oh, Umi Citra ya? Masya Allah. Ya Umi, tafadhali. Mohon maaf masuk terlambat tadi. Iya. Silakan Umi. Allahu Akbar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al. Lagi. Al. Lagi. Al. Pokoknya. Al. Lagi. Al. Udah pita suaranya gimana Mi? Pas kok ada getaran nggak? Al. Ada Ustazah. Ada. Coba dilembutkan lagi. Al. 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 Ya. Al. Kalau ghain bedanya, kalau ghain ada getaran pita suara, kalau kok nggak ada getaran dia ketika sukun. Al. Al. Oh iya. Al. Nanti tinggal dilatih untuk dilembutkan aja ya. Insyaallah Ustazah. Ya, insyaallah barakallah. Nah, lanjut. Baru. Ya ada? Habis ya? Ya silakan baca. Siapa yang mau baca silakan. Saya ada. Apa tuh saya itu siapa itu? Anjani Ustazah. Apa boleh Anjani? Seyogianya untuk bersungguh-sungguh melatih diri agar dapat menghasilkan suara yang jelas dan benar-benar bisa membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Jika tidak, kemungkinan tercampurnya suara satu huruf dengan huruf yang lain sangat besar. Terlebih keenam huruf pada makhraj ini sangat berdekatan. Padahal mengganti satu huruf dengan huruf yang lain dapat mengubah makna pada sebuah kalimat. Perhatikan gambar berikut. Iya, jadi apa di sini? Mengubah makhraj berarti mengubah huruf. Mengubah huruf berarti mengubah maknanya. Ya, contohnya misalkan dikata alhamdu. Apa artinya? Segala puji. Kita ganti jadi ha. Alhamdu.
apa dia? Merubah ha menjadi ha. Jadi segala kehancuran, ya. Alhamdu segala puji, alhamdu segala kehancuran. Nah, ini kan beda banget ya. Mana apa? Alhamdu memuji, alhamdu segala kehancuran. Kemudian misalnya lagi al-alamin, apa arti al-alamin? Semesta alam. Semesta alam. Salam. Kita rubah jadi al-alamin. Ainnya dirubah jadi hamzah. Hamzah. Kira-kira artinya. Pedih. Yang maha pedih. Ya, atau orang-orang yang sakit, Sakit. ya, pedih. Nah, jauh banget ya artinya ya. Maka benar-benar harus berjuang supaya apa? Tidak tertukar ketika kita ngaji satu huruf dengan huruf yang lainnya. Berjuangnya dengan apa? Dengan belajar, dengan berlatih, ya, apa kelemahan kita hurufnya dilatih terus, fokus. Misalkan semuanya kurang, misalkan suka ketukar, jangan diambil borongan, bingung, ya. Satu dulu, seminggu bismillah latihan ghain. 1 minggu, tapi progresnya 1 minggu itu bismillah harus bisa. Terus setelah sudah bisa, tambah 1 minggu untuk latihan huruf lain. Gitu ya. Karena bahayanya seperti itu tadi. Kemudian apa tadi sini? Oke, lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. Lanjut, jadi. Dalam hal ini, ilmu tajwid mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh agar maksud dan makna Al-Quran dapat tersampaikan tanpa perubahan, tidak asal-asalan dalam mengucapkan dan tidak dilebih-lebihkan, sehingga menghasilkan suara yang tidak enak didengar atau mengubah sifat-sifat huruf yang bersangkutan. Nah, ya, ini diagram pembelajaran makhraj al-haqnya ya. Yang pertama ada apa itu? Ada apa? Adnan, halqi. Hurufnya ada apa di situ? Kho sama Oh, ya, kha sama ghain ya. Terus setelahnya ada wasat halqi, ada huruf ha sama ain. Paling bawah lagi, paling pangkal, aksal halqi, ada huruf hamzah dan huruf mana dalilnya? Kalau dalilnya aksal halqi, tsumma li aksal halqi hamzun ha'u. Kalau yang tengah tenggorokan, tsumma li wasqihi fa'inun ha'u. Nah, yang terakhir ada data di halaman kemarin ya. Nanti di Anjani tolong di-share lagi. Adnahu ghainun kha'uha. Ya, di tenggorokan yang paling dekat keluar ya. Nah, ini yang dihafalkan nanti ya. Pekan depan semuanya disetor 3-3-nya berarti. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u, tsumma li wasqihi fa'inun ha'u, adnahu ghainun kha'uha. Ya, Masya Allah. Barakallah. Nah, lanjut kita ke latihan ya. Makhraj al-haq dulu. Ya, sebentar. Oh, kurang 1. Ada 10 ya. Itu real. Silakan baca. Langsung baca Ustazah. Iya, silakan Umi. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alul lima yurid. Huruf ain, longgarin dikit ya bayinya. Ada tekannya, ada ngalirnya. Tidak fa. Lihat fa. Fa gitu, Mi. Fa'alul lima yurid. Lagi. Fa, fa, enggak fa. Fa. Gitu ya, Ustazah? Sebentar ini. Mana ini kameranya? Nah, gini Umi. Kok hilang? Ya. Nah, gini. Pertama kalau misalkan agak sulit, satu-satu dulu bacanya. Fa, coba. Fa. Udah ya. Ingat jangan masuk fa. Fa.
Fa, keluarin. Fa. Nah, gitu. Masukin ain tengah. Alir sedikit. Fa, lembut aja, jangan dipaksa. Fa'alul Nah, lima. iya gitu. Kalau tadi gimana? Fa, gitu kan? Fa'alul lima yurid. Coba. Fa'alul lima yurid. Hati-hati fa-nya memanjang. Fa, enggak. Ainnya. Fa. Jadi Umi fa sudah tipis, nggak masuk hidung, langsung tekan tengah tenggorokan, alir ainnya jangan dilepas, langsung baca fathahnya. Baru dilepas tuh tekanannya. Ya, Fa'alul lima yurid. sekali lagi. Fa'alul lima yurid. Ya, lanjut. Yang sebelahnya apa bawahnya Ustazah? Sebelahnya. Fa'anta anhu talah. Ya, latih ya Umi huruf ainnya ya. Iya, hati-hati tuh jadi huruf-huruf yang lainnya jadi masuk hidung juga. Ya fa, fa. Ya fa, gitu. Pokoknya kalau masih kurang sempurna, coba satu-satu dulu. Ngucapinnya udah benar, disambung satu huruf, sambung satunya lagi, sambung satunya lagi gitu ya. Biar bagus. Masya Allah, barakallah. Lanjut, setelahnya di baris kedua. Nah, Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Ya Umi, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'tafikata ahwa. Thumma aghraqnal akharin. Oke, nah di summa mimnya ingat jangan Iya, Ustazah. summa tipiskan ya. Terus Thumma. pokoknya jangan buru-buru, ngalirkan dia. Aghraqnal akharin. Ada kho, ada ghain. Yo, coba. Thumma aghraqnal akharin. Ya, mau ghain tebal lagi Umi? Mau ghainnya tebalkan lagi? Thumma aghraqnal akharin. Masya Allah, barakallahu fiik. Tanya. Alhamdulillah, jazakillahu khairan Ustazah. Baris 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahhattu lahu tamhida. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Lanjut. Ya, saya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal jahimu su'irat. Sama nih, kasusnya ain tasydid sama yang baris pertama. Sinnya dhamma sempurna dulu Umi. Tekan tengah. Suai. Nggak, jangan terlalu tekan ya. Suai. Lunakin aja. Coba. Ya. Wa idzal jahimu su'irat. Ya, Umi mau sempurnakan setiap fathah kasrah dhamma. Wa idzal jahim. Nah, kalau dhamma mau yang sempurna. Wa idzal jahimu su'irat. Iya, lanjut. Qad Fa ya. Fadzalika allazi. Saya besarkan dulu saja. Afwan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dalnya langsung masuk kain, jangan dipanjangkan. Ya dua, enggak. Ya dua. Ya dua. Ya dua.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sempurnakan ya Umi. Dhamma, kasroh, fathahnya ya. Lanjut. Ikron saja. Baris 5. Afwan, jazakillah. Saya Baris saja. 5 ya. Fa Baris 5 in sudah mana? ya saya saja. Mulai saja ya, mohon bimbingan. Fa innal jahim. Ingat kemarin PR Umi apa? Bacanya jangan diputus-putus setiap hurufnya. Fa in enggak. Fa in. Jadi huruf a, ba, ta, sa, ja, bukan a, ba, ta gitu ya. Jadi fa inna bukan fa in, tapi fa inna. Disambung ya, jangan dijeda-jeda. Ya. Dicoba saja. Fa innal Masih. Fa innal. Fa in enggak. Fa in, fa coba fa. Fa. Iya. Fa i. Iya gitu. Fa innal. Fa innal jahima hiyal ma'wa. La yamassuhu illal mutahharun. Ya, Masya Allah, barakallah. Dilatih ya Umi, nanti misalkan latihannya satu huruf dulu, terus digabung sama huruf lainnya. Aba, bata, tada, gitu ya. Nanti gabung 3 huruf, supaya nggak terjeda-jeda ya hurufnya ya. Lanjut. Saya Ustazah. Baris Baris 6. Berarti baris 6 ya. wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Ya Umi, domanya nggak sama tuh. Pas faya'tazirun itu bagus. Tapi sebelumnya nggak sempurna tuh. Jadi pas lahumnya lahum. Harusnya hum. Jadi namanya vokalnya nggak tajam, harus tajam dia. Wala yu'zanu. Kalau ada dhamma kemudian hamzah sukun, maka kembali ya mulutnya tenang dia sukun. Balik. Zanu, monyong lagi sempurnakan. Ya. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Ya, lanjut. Fa'aghwaynakum inna kunna. Kurang panjang ya ininya gunanya Ustazah. Umi hati-hati ya, linnya jangan dihentak. Fa'aghwaynakum, tidak waina, enggak ya, wainakum. Ya. Fa'aghwaynakum inna kunna ghawin. Ya, Masya Allah, barakallah. Lanjut. Barakallahu fiik. Barakallah. Selanjutnya jangan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tuka bikulli syahrin alim. Sahha. Bilang aja. Ya'tuka bikulli syahrin alim. Oh, sanya. Sahha. Ya dah. Ya'tuka bikulli sahharin alim. Idh yaghshas sidrata ma yaghsha. Lagi. Susah nih. Gimana? Sya dulu, baru ke sin ya. Yaghshasi. Yaghshasid. Lagi, belum.
Yalshasid. Ya. Shash. Syas. Syas. Shash. Syas. Shashid. Shashid. Hati-hati ke shin lagi ya. Syas. Shash. Gimana tuh? Jadi bingung. Shin. Shash. Terus ke sin. Syas. Shash. Nah, ya. Dua-duanya jadi shin. Iya, hati-hati. Shashid. Iya, nanti yang lainnya cobain ini ya. إذ يغشى السدرة ما يغشى. Nah, walaupun fokus ke latihan ngoin, yang lainnya jangan ditinggalin. Roknya tebalkan. Oh ya, sidro. Sidoro. Sidoro tidak sidera. Oro. Sidro. Ya, nah, gimana nebelin ro? Kata Imam Al-Ja'bari. Ingat nggak? Ro. Pangkal lidahnya naik ya. Kalau Imam Al-Jabari bilang apa? Tekan ujung ujung tenggorokan kan jadinya. Tekan ujung lidahnya dengan kuat. Kan dia mengatakan ada hadir dia ketebalannya dan mengurangi takrir dia. Tekan yang kuat. Ro, tidak ro. Sidro. Gitu. Nah, إذ يغشى ya. إذ يغشى السدرة. Jadi panjang. إذ يغشى السدرة ما يغشى. Masih Roknya panjang. pendek. Ya dah? Roknya pendek. Jadi kayak apa? إذ يغشى السدرة ما. إذ يغشى Astagfirullah, susah. Bisa insya Allah. Ya, pelan-pelan. إذ يغشى السدرة ما يغشى. Ya, nanti dilatih rohnya lagi ya. Jazakillah Ustazah. Setelahnya? Ustazah. Miana ya. Iya, Ustazah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Hum. Umi kalau bacanya gini, suara mimnya tebal. Amhilhum. Oh, balikin lagi Ustazah. Balikin tenang ya, nggak perlu tarik kuat-kuat. Itu terlalu tarik ya. Biasa aja, normal mulutnya. Nah, kita. Ya, coba. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Yauma yuda'una ila nari jahannama da'a. Masya Allah, barakallah. Lanjut. Nur Ustazah. Iya. Ada di grup satu lagi? Ada. Naam. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ya. Qalu innama anta minal musahharin. Coba innama. Coba turunin. Innama gitu. Ya, coba lagi. Qalu innama anta minal musahharin. Ya, Masya Allah, barakallah. Lanjut. Barakallah. Citra ya? Ana Ustazah Citra. Iya, Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bimbingan ya Ustazah. Dapat yang panjang nih. Ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Liman sya'a minkum
ayyataqaddama au yata'akhir. Ya lagi Allahu Mi, Akbar. ulangi. Panjang banget. Boleh diputus nggak Ustazah? Boleh Gimana Mi? diputus, boleh diwasol di ini. Boleh di Oh, tengah ini diputus nggak Ustazah? ya boleh diwakaf, boleh wasal. Pada saat ini wasal dulu ya. Wasol dulu aduh panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Liman sya'a minkum ayyataqaddama au yata'akhir. Alimta nafsum ma qaddam. Alimat, bukan alimta. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhor. Wa akhorat ya Ustazah. Iya, ulangi. Ulang Ustazah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhorat. Ya Umi, fa-nya itu alir dulu. Alimat nafsum jangan buru-buru sin ya, nafsum. Baik Ustazah diulang. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhorat. Nah, kho kan dia kho ya Umi. Nah, jadi kho-nya jangan berhenti dia wa akhorat. Alir wa akhorat gitu. Wa akhorat. Iya, kalau berhenti berarti titiknya belum betul. Dia harus makanya digeser, jangan ditekan supaya ada alirannya. Coba lagi. Jadi tetap ada aliran saja. Wa akhorat. Bukan wa akhorat, enggak. Wa akhorat tetap jalan dia. Wa akhorat. Nah, gitu. Ulangi. Baik, bismillah. Alimat alimat nafsum jangan buru-buru. Nggak boleh buru-buru fa-nya. Nafsum alimat nafsum ma qaddamat wa akhorat. Iya, Masya Allah, barakallah fiik. Setelahnya ada lagi? Oh, barakallah. Syukran, jazakillah khairan Ustazah. Khalas, Ustazah. Khalas. Iya, Masya Allah, barakallah fiik. Ummahat, sampai di sini Al-Haq ada pertanyaan nggak? Contohin huruf H tadi, Zah. Gimana? Kho, afan. Huruf Kho biar beda. Soalnya saya kebanyakan ngorok. Ya itu tadi. Pegang Maksudnya pita cara suaranya. nguranginnya gimana, Zah? Ngurangin ngoroknya, Zah? Jangan terlalu tekan. turun ke tengah. Jangan terlalu tekan coba. Lembut aja. Nah, tuh dapat kan? Tapi kayaknya enggak enak banget. Karena sudah terbiasa. Iya, Karena udah terbiasa. Ternyata salah, astagfirullah. Betul kan? Iya. Insyaallah. Ya. Jadi nanti kalau ketika dia berharakat baru ada getarannya, tempat tidak banyak. Tinggal dilatih aja ya. Nah, jadi memang kalau ketika kita belajar nih pertama huruf demi huruf kan satu-satu tuh ya. Bagus kayaknya. Sempurna gitu. Tapi ketika nanti udah digabung jadi kata, jadi kalimat, itu biasanya fokus kita itu jadi banyak. Dan itu sering banget untuk setiap huruf satu huruf ada aja yang nyelip, ada aja yang nggak sempurna. Nah, itu mesti banyak latihan di situ ya. Jadi mau dia sendirian, mau dia digabung per kata, mau dia per kalimat, mesti satu-satu hurufnya mesti sempurna terucapnya. Kalau memang dia rohwa, misalkan kayak Umi cerita tadi, nafsun, sempurnain dulu semuanya, perlahan satu-satu. Ya, huruf tipis, fa-nya dari mana makronya, sifatnya seperti apa, harus ditunaikan dulu, baru pindah ke huruf berikutnya. Nah, jadi jangan lagi sama satu huruf ini, kita sudah berpindah ke lain hati ke huruf berikutnya. Kadang-kadang seperti itu. Alhasil apa? Ngaco jadinya. Ada yang satunya masuk huruf ini, satunya masuk huruf ini. Jadi apa ya?
yang nggak Nggak beraturan, sempurna Bay. ya. Seringnya Mm-mm. itu biasanya huruf hamzah sama ain. Kalau udah gabung tuh, misalkan ya, entah itu hamzahnya jadi ain atau ainnya jadi hamzah, karena itu keburu-buruan tadi. Ya, mesti tenang. Tunaikan dulu Maaf. satu huruf. Sudah sempurna, barulah pindah ke huruf berikutnya. Ya, nah itu terus apa dilatih banyak-banyak. Sering soalnya banyak yang seperti itu, kok kalau udah digabung salah ya, gitu kan? Kok kalau Iya. sendirian benar ya, gitu. Iya, Ya itu Ustazah. karena fokusnya udah banyak. Udah lah mikirin panjang pendek, mikirin huruf lainnya, belum lagi ketemu Ya, sama tebal huruf yang tipis. kita anggap kita lemah, ya kan? Udah jadi, waduh, udah mau ketemu huruf ini nih. Nah, jadinya udah di kepala kita itu udah, waduh salah nih, salah nih, salah. Nah itu pasti salah. Udah grogi. Gitu ya. Jadi kalau ada satu huruf yang kita lemah, berusaha mendekat kepadanya, teruslah latihan, bisa jadi itu nanti jadi keahlian kita. Ya, bisa jadi Masya kita Allah. bisa peka terhadap orang yang baca tuh huruf itu karena kita sering dikoreksi. Gitu ya. Karena ada teman anak tuh punya ustazah katanya. Kalau udah orang ngomong huruf ain itu peka banget katanya. Pasti itu dicecer terus. Ternyata dia punya cerita yang luar biasa pada huruf ain dan dilulusin sama syahonya itu lama sekali karena dia selalu dikoreksi di ain dan dia benar-benar mendapatkan ain itu untuk mendapatkan iya benar sudah ainnya itu luar biasa. Maka dia jadi spesialis di huruf itu gitu ya. Jadi jangan dihindari, jangan ditinggalin kalau kita lemah pada huruf apapun. Gitu ya. Dan kita yang paling tahu mana kelemahan kita. Ya, jadi kenali kelemahan kita. Kalau kita kan ada setiap orang itu ada yang sekali bisa, ya kan? Ada 2 kali dikasih tahu bisa atau dilatih bisa. Ada yang mesti berkali-kali baru bisa. Nah, kita di bagian yang mana tuh? Kalau kita di bagian yang banyak ngulang baru bisa, ikuti yang itu. Jangan ngikutin yang sekali mau langsung bisa, nggak bisa. Setiap orang itu beda-beda, jadi harus kenali diri sendiri. Kalau memang kita yang banyak ngulang, ya udah kita harus banyak ngulang. Insya Allah akan mendapatkan apa yang kita mau tadi. Gitu. Allah akan kasih di sini nanti. Tergantung perjuangannya, tergantung bisanya kita. Ya. Jadi masing-masing ummahat ini nih beda-beda pasti cara belajarnya. Beda-beda cara bisa nangkepnya. Berapa lama bisa mengulangnya baru bisa. Ya kan? Nggak mungkin semua sama. Umilani sekali bisa. Misalkan Anjani, oh sekali juga, ya nggak apa-apa. Yang lain misalkan belum tentu sekali atau 2 kali. Itu ya bisa sampai berpuluh-puluh kali baru bisa. Ya nggak apa-apa, itu proses ya. Jangan lihat yang lain. Kita harus tahu kelemahan kita di mana. Gitu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukup ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, insya Allah ya. Ada Ustazah Afan. Ustazah Ya. saya sendiri Ustazah. Kalau ada yang Kenapa, Mi? bilang kok itu berbentuk vokal O tapi di dalam gitu supaya menebalkannya. Benar nggak Ustazah? Iya, berbentuk vokal O. Sebenarnya semua huruf tebal itu vokalnya mirip O yang Mi, tapi bukan O memang. Mirip saja. Gitu. Dan dia bukan dimonyongkan. Dia itu di dalam ya pokoknya. tebalannya itu karena naiknya pangkal lidah gitu. Jadi bukan karena dibantu monyong mulut, tapi karena kita menebalkan dari dalam, lidahnya kan naik ya, maka hasilnya akan menebal gitu suaranya. Gitu. Semua huruf itu mau dia huruf tebal, mau dia huruf tipis, tetap akhirnya harus keluar. Ya, walaupun dia mampir dulu ke langit-langit. Contohnya huruf so, nggak boleh dia di dalam terus. Nah ini di dalam ini. Udah tebal belum? Udah, tapi belum keluar. Jadi atas keluar. Kayak gini. Set. Tetap keluar. Tetap keluar walau mampir dulu ke atas. Bedanya sama huruf tipis langsung merayap keluar. Enggak O. Enggak O. Kan? Nah, itu bedanya suaranya. Gitu ya. Nah, syukur Ustazah. Apa? Ada lagi? Ya, ada. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya Umahat. Jangan lupa untuk dihafalkan, dimurojaah lagi. Kalau ada pertanyaan boleh di grup. Saling sharing sesama
teman juga nggak apa-apa ya. Misalkan ada tips apa untuk ngajar, gimana cara menebalkan kayak Umi kemarin, gimana cara ngucapin ini, ya nggak apa-apa, saling sharing di grup ya. Baik, jazakumullah khairan, sudah hadir, sudah semangat, sudah bisa menghafal, sudah bisa setoran. Masya Allah, semoga Allah berkahi ya Ummah. Amin. Semoga kita bertemu dalam bacaan yang sudah menjadi lebih baik lagi di pekan depan, insya Allah. Baik, Ana mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ana serahkan ke Ukti Anjani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillahu khairan kepada Ustazah Lisa yang sudah meluangkan waktu dan ilmunya. Masya Allah, semoga menjadi pahala jariah untuk Ustazah dan semoga kita semua Allah mudahkan untuk terus belajar dan bersama Al-Quran insya Allah. Jazakumullah khair kepada umat semua yang sudah hadir. Semoga Allah berkahi. Selamat beristirahat semuanya. Kita tutup halaqah kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.